Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 31 Mei 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Polisi memastikan wanita bernama Kasmawati, 32 tahun, asal Goa yang ditemukan meninggal dunia di kamar Wisma Himalaya, Makassar, tewas dibunuh. Hal itu diungkapkan Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto saat merilis kasus itu di kantornya pada Senin 30 Mei siang kemarin. Terkait ini lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Muslimin Emba, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan Polres Pelabuhan Makassar telah merilis pengungkapan kasus temuan mayat di Wisma Himalaya pada 11 Mei lalu, di mana awalnya temuan mayat itu diduga terkait pengunjung Wisma yang sakit dan meninggal di kamar Wisma, namun belakangan setelah penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian, terungkap bahwa mayat perempuan bernama Kasmawati berumur 32 tahun asal Kabupaten Goa itu tewas dibunuh di kamar Wisma. Pembunuhnya adalah seorang cleaning service ataupun petugas bersih-bersih Wisma yang saban hari terus bertemu dengan Kasmawati. Adapun motif dari pembunuhan ini yaitu bermula ketika Kasmawati ataupun korban meminta Densyama cleaning service ini untuk dibelikan es buah, namun oleh korban ataupun oleh Kasmawati dianggap terlalu lama sehingga Kasmawati pun emosi dan menampar sang petugas cleaning service ini. Densyama yang ditampar kemudian naik pitam juga lalu membalas terus memukul korban beberapa kali hingga membentukkan kepalanya ke tembok. Alhasil dari perbuatannya itu kemudian korban bernama Kasmawati ini dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu pelaku membawa korban masuk ke kamar seolah-olah korban hanya terbaring sakit di atas kasur. Adapun pasal yang disangkakan dalam kasus ini yaitu pasal 338 KUHP pidana terkait pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya. Baik, terkait ini juga rekan Emma sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto, berikut selengkapnya. Kejadian penemuan mayat pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 20 yang bertempat di kos atau penginapan Himalaya di Jalan Tarakan nomor 92 Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Maju Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pada saat ini bahwasanya Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar sudah menemukan titik terang yaitu pelaku yang melakukan pembunuhan. Jadi korban atas nama A, inisial A, yang ditemukan di penginapan atau kos-kosan di Himalaya, yang awalnya ditemukan di atas kasur dengan keadaan tidur. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut bahwasanya korban dibunuh dengan cara dilakukan pemukulan di bagian wajah, ada juga dibenturkan ke kepala, dibenturkan ke dinding bagian kepala, serta ada juga ditendang perut dan pinggang. Nanti kalau semuanya menanyakan tentang di mana titik fatal penyebab kematiannya, mungkin dari forensik akan menjelaskan. Kami akan menjelaskan masalah motif, yaitu motifnya awalnya ketersinggungan tersangka atas nama Y atau alias O
Jadi tersinggung, awalnya korban menyuruh Y untuk membeli es buah. Namun karena terlalu lama, korban atas nama A pada saat atas nama Y datang ke tempat perkosanya langsung menampar pelaku, sehingga pelaku merasa tidak dihargai dan naik pitam, langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Beralih ke Jawa Barat, Tribuners, lebih dari 9 bulan berlalu kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hingga hari ini belum menemukan titik terang siapa pelakunya. Kasus yang menggemparkan publik nasional tersebut saat ini tetap ditangani oleh Polda Jabar, namun belum juga terungkap. Lalu bagaimana situasi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan kami, Ahyan Nurdin, reporter Tribun Jabar yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Oke, baik rekan Dea. Baik pemirsa Tribun, saat ini saya melaporkan langsung dari Subang. Situasi terkini TKP kasus pembunuhan ibu dan anak hingga saat ini kondisinya rumah tersebut dalam kondisi kumuh, bahkan ditumbuhi rerumputan yang tingginya hampir seatap rumah. Sementara itu untuk garis polisi sendiri sudah lusuh, bahkan sudah terputus, dan sejauh ini belum ada pihak kepolisian yang mengganti garis polisi tersebut. Untuk kasus tersebut saat ini masih ditangani oleh Polda Jabar, namun sejauh ini puluhan saksi sudah diperiksa dan belum ada hasil mengarah ke salah satu tersangka ataupun pengungkapan dengan tersangka yang lainnya. Sementara di TKP sendiri juga ada salah satu benda yang hilang. Berdasarkan hasil pantauan kami tadi pagi, sebelum puasa lalu, masih di TKP tersebut masih ada sebuah mobil sedan berwarna biru merek BMW. Namun tadi pagi sedan tersebut di lokasi atau di TKP sudah tidak ada, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga. Namun setelah kami konfirmasi, salah satu anak dari korban bernama Yoris, beliau tidak mengetahui dan meminta kami untuk menanyakan langsung ke penyidik terkait hilangnya salah satu unit mobil jenis sedan tersebut. Sementara tadi sore juga pihak kepolisian telah diberitakan oleh Tribun Jabar langsung mengganti garis polisi yang sudah putus tersebut dengan garis polisi yang baru. Sejauh ini masyarakat masih menanti dan menunggu sejak 10 bulan, hampir 10 bulan kasus ini berlangsung. Namun sejauh ini belum ada hasil pengungkapan dari pihak kepolisian. Dan masyarakat pun mengaku selama rumah ini kosong, tidak ada sesuatu hal yang terlalu mencurigakan, atau bahkan mereka menganggap rumah ini walaupun sepi tapi tidak terlihat angker baik di siang hari maupun malam hari. Sementara lokasi di sekitaran TKP juga terlihat ada sebuah bendera merah putih yang sudah lusuh dan tak terawat karena rumah ini memang sudah 9 bulan lebih tidak ditempati karena masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Kembali ke rekan Dea. Cek. Thank you. Kita menuju ke informasi berikutnya di Jawa Timur, Tribuners. Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura tiba-tiba geger pada Minggu 29 Mei 2022 lalu. Pasalnya, 4 bocah yang merupakan anak dari warga setempat hilang bersamaan secara misterius. Bahkan oleh warga setempat, hilangnya sejumlah bocah itu dinilai disebabkan makhluk halus sejenis jin. Bagaimana fakta sebenarnya di lapangan dan perkembangan terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Hanggara Pratama yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan.
Baik, rekan Dea, kami melaporkan bahwa atas pengakuan salah satu korban, insiden itu bermula saat keempat korban hendak berangkat mengaji, tepatnya setelah azan maghrib. Saat di tengah perjalanan tiba-tiba dihadang seseorang yang menyerupai guru ngajinya, dan keempat korban diajak menuju sungai melewati semak belukar. Padahal pada saat kejadian, informasi dari warga setempat, guru ngaji yang sebenarnya sedang berada di Kecamatan Banyuates. Maka dari itu hilangnya sejumlah anak tersebut jadi misteri dan masyarakat sempat menyimpulkan perbuatan makhluk halus yaitu jin seperti itu. Adapun saat warga melakukan pencarian, sebenarnya korban sempat mendengar suara panggilan warga yang mencari keberadaannya. Namun orang yang menyerupai guru ngajinya itu melarang untuk menjawab panggilan warga tersebut. Dan adapun upaya polsek setempat saat empat korban belum ditemukan, mencoba menghubungi BPBD Kabupaten Sampang guna membantu mencari keberadaan keempat korban, namun beruntung keempat korban segera ditemukan sebelum bantuan datang. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan Hanggara Pratama untuk laporan Anda dari Madura. Selamat kembali bertugas. Masih di Jawa Timur, Tribuners, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Madiun, Caruban, tepatnya di Kecamatan Balai Rejo, Kabupaten Madiun pada hari ini Selasa 31 Mei 2022. Bus Sugeng Rahayu dengan nomor polisi W7216UZ terguling melintang ke tengah jalan. Selengkapnya terkait kronologi kejadian dan apa juga penyebabnya akan dilaporkan oleh rekan Sofian Chandra Arif, reporter Tribun Jatim, yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Ya, selamat sore rekan Dea, selamat sore Tribuners. Dapat dilaporkan hari ini bus Sugeng Rahayu jurusan Yogyakarta Surabaya terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balairejo, Kabupaten Madiun. Bus Sugeng Rahayu nopol W7216UZ tersebut melintang di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan di jalan nasional tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Roni Susanto, tadi mengatakan bus tersebut membawa 34 penumpang beserta 3 kru bus atau awak bus, yaitu sopir, kernet, dan kondektor. Hingga sampai saat ini dari 34 penumpang tersebut, 19 diantaranya mengalami luka ringan dan saat ini dirawat di RSUD Caruban. Tidak ada satupun penumpang yang mengalami luka berat termasuk ketiga kru bus tersebut. Untuk kronologi kecelakaan sendiri bermula saat bus Sugeng Rahayu yang dikemudikan Suwarto, warga Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah, berusaha mendahului bus Sugeng Rahayu yang lain, yaitu bus Sugeng Rahayu jurusan Wonogiri Solo Surabaya nopol W7183UY. Setelah berhasil mendahului bus tersebut, bus yang terguling ini melihat ada truk berjalan searah sehingga ia banting setir ke kiri karena takut akan menabrak bus yang ada di depannya. Lalu ternyata setelah membanting ke kiri di jalur tersebut ada pengendara sepeda motor sehingga ia banting setir ke kanan sehingga oleng lalu terguling di tengah jalan. Saat ini ketiga kru bus sudah diamankan Satlantas Polres Madiun untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk armada bus sendiri mengalami banyak kerusakan di bodi bagian sisi kiri atau bagian bawah saat bus terguling. Selain itu kaca-kaca sebelah depan, belakang, dan kiri juga mengalami pecah. Sedangkan saat ini bus diparkirkan di SPBU Kecamatan Balairejo, Kabupaten Madiun. Sekian Dea, laporan dari Kabupaten Madiun. Baik, terkait insiden kecelakaan ini, rekan Chandra juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Kan Pak ya dari tadi? Ya dari awal sudah ngebut ke hutan. Gitu. Jam berapa tadi berangkat dari Sragen? Ya jam 11-an. Bapak nama lengkap? Bapak Purnomo. Ini berarti nggak tabrakan sama kendaraan lain, Pak ya? Kurang tahu Pak, dari posisi saya lagi ngantuk. Oh, terus tiba-tiba ngerem mendadak gitu? Iya, tahu-tahu saya udah tungguin sama orang-orang gitu. Oh gitu. Tapi ada yang sempat penumpang yang berdarah nggak tadi, Pak? Ada yang luka-luka gitu? Ya, ada tadi dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Pak ya? Tadi kondisi penumpang penuh nggak, Pak? Ya penuh. Penuh, Pak ya? Kalau jenengan sendiri dari mana, Pak? Dari Ngawi Pak. Dari Ngawi, Pak ya?
Tadi kesulitan untuk keluar nggak Pak? Lewat pintu darurat gitu? Oh gitu-gitu. Tapi untuk kendaraan sendiri tadi melajunya kenceng nggak sih Pak? Ya lumayan. Lumayan kenceng Pak ya? Ada sempat nyalip-nyalip ugal-ugal gitu nggak sih Pak? Kalau udah mulai nyalip-nyalip. Oh gitu ya. Tersebut melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan kurang lebih kami perkirakan sekitar 80. Kendaraan tersebut menyalip bis yang sama, Sugeng Rahayu juga. Kemudian di depan kendaraan tersebut ada truk. Kemudian setelah ada truk itu dia banting ke kiri. Kemudian setelah banting ke kiri ada kendaraan sepeda motor di situ, kemudian dibanding ke sebelah kanan, akhirnya bis tersebut terguling. Untuk korban sendiri kemarin? Untuk korban saat ini sedang menjalani perawatan di RSUD Caruban. Untuk korban ada 20 orang yang dirawat, untuk lukanya luka ringan. Seluruhnya luka ringan, tidak ada luka yang serius. Total penumpang yang ada di bus? Untuk penumpang total seluruhnya ada 34 penumpang beserta 3 awak. Untuk kerusakan bus sendiri seperti apa? Untuk kerusakan bus karena terguling ya lumayan cukup rusak, terutama kaca-kacanya habis dan bodi sebagian ada yang penyok. Remat kira-kira berapa? Untuk remat kami belum bisa menafsirkan karena anggota masih olah TKP di lapangan. Polrestra Deli Serdang menangkap 9 orang anggota geng motor yang sempat membuat onar di salah satu kafe di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang pada Senin 30 Mei kemarin. 8 orang diantaranya adalah anak usia di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Terkait kejadian ini selengkapnya kami akan disampaikan oleh rekan kami, Indra, reporter dari Tribun Medan yang sudah siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan rekan. Halo, rekan Indra. Halo. Ya, silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Ya, saat ini kasus pengerusakan yang dilakukan oleh geng motor Garuda Hitam asal Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ini masih terus dilakukan didalami oleh pihak kepolisian Polresta Deli Serdang. Jadi kasus ini pengerusakan terjadi di salah satu kafe yang berada di Kecamatan Galang. Kejadian tersebut terjadi pada malam minggu, tepatnya pada tanggal 28 Mei lalu, di mana sekitar 100 orang geng motor ini yang menggunakan kurang lebih sekitar 50 kendaraan sepeda motor ini mendatangi salah satu kafe tempat di mana diduga geng motor Zerpanos ini berkumpul. Jadi di sana mereka melakukan aksi balas dendam mengingat pada tanggal 22 Mei lalu itu salah satu anggota geng motor Garuda Hitam ini disebut telah dianiaya oleh kelompok geng motor Zerpanos. Pada saat itu kondisinya sedang sepi di salah satu kafe tersebut karena memang mereka melakukan penyerangan sekitar pukul 24 malam. Jadi pada saat itu mengingat jumlah anggota geng motor Garuda Hitam ini banyak, kelompok dari geng motor Zerpanos sendiri ini melarikan diri, dan pelarian diri tersebut membuat anggota kelompok geng motor Garuda Hitam ini menjadi mengamuk dan merusak salah satu kafe yang ada di Kecamatan Galang tersebut. Nah, sejauh ini ada 9 orang yang sudah diamankan oleh Polresta Deli Serdang, termasuk 18 diantaranya adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Jadi dari usia mereka ini mulai dari 14 tahun sampai dengan 17 tahun. Dan mereka ini masih tercatat sebagai pelajar SMP maupun SMA setingkat di Kabupaten Deli Serdang. Untuk saat ini pihak kepolisian menjerat seluruh pelaku ini dengan pasal 170 subsidiar pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara 5,5 tahun. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Indra. Dan berikut Tribuners keterangan dari Kombes Irsan Sinu Haji selaku Kapolresta Deli Serdang selengkapnya. Dari hasil kegiatan tersebut, 2 dapat diamankan awalnya. Awalnya 2 dapat diamankan oleh Polsek Galang, Pakar Marbau 2. Kemudian dari Polsek Galang 3. Kemudian pada tanggal 29, karena mereka mendengar ada anggotanya yang ditangkap polisi, mereka rencana mau berkumpul lagi nih, melakukan aksi balasan lagi pada geng lawannya. Namun kegiatan ini bisa dan berhasil digagalkan oleh personil Polsek Galang dan personil Polsek Pakar Marbau yang sedang melakukan kegiatan rutin kami, patroli gabungan yang melakukan setiap malam. Sehingga niat mereka untuk melakukan pembalasan yang selanjutnya tidak berhasil. Nah, kemudian dari hasil pengembangan seperti yang rekan-rekan lihat di depan, ada 9 orang pelaku yang dapat kita amankan. Mereka semua ini masih di bawah. Nah, jadi dalam penanganannya kita juga berkoordinasi dengan Lapas, ya, agar penanganan tepat. Selanjutnya kepada mereka-mereka para pelaku kita pilih pasal 170 ayat 1 subsidiar pasal 4061 KUH pidana, ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa mungkin bertanya lebih lanjut terhadap kejadian ini. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan tadi di depan rekan-rekan sudah lihat. Kemudian ada kendaraan yang mereka gunakan dalam melakukan kegiatannya. Beralih ke DKI Jakarta, komplotan begal yang menyasar kurir di Jakarta Utara digiring mengikuti konferensi pers di Mapolsek Kelapa Gading pada Senin 30 Mei kemarin. Ketika digiring ke hadapan awak media, 2 dari 3 pelaku malah secara sembunyi-sembunyi mengacungkan jari tengah serta simbol metal tatkala kamera menyoroti mereka. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan oleh rekan Gerald Leonardo Agustino, reporter Tribun Jakarta yang sudah siap dengan informasi detailnya. Silakan. Ya, selamat petang Dea dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan memang bahwa pada hari Minggu, Polsek Kelapa Gading melakukan penangkapan terhadap komplotan begal yang beroperasi di Jalan Pegangsaan 2 Raya, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana 3 pelaku begal ini menyasar atau mengincar seorang kurir paket yang pada Minggu dini hari tengah berada di Jalan Pegangsaan 2 Raya. Dan kurir paket ini awalnya memang sedang mengarah ke rumahnya, dan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari, kurir ini memang merasa dibuntuti oleh beberapa orang yang ketika berada di Jalan Pegangsaan 2 Raya ini, 2 pelaku atau 3 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor langsung memepet dan membacok punggung korban, yang dari sini korban langsung berteriak minta tolong, dan teriakan minta tolong korban ini memang didengar oleh warga setempat yang langsung berupaya melakukan penangkapan dengan awalnya mengerubungi para pelaku. Namun memang pada Minggu dini hari itu salah satu pelaku yang berhasil ditangkap, sementara 2 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari sini Dea dan juga Tribuners, ketika penangkapan memang ada salah satu anggota Mapolsek Kelapa Gading yang memang sedang melakukan patroli ikut terlibat dalam upaya menangkap satu pelaku ini, pelaku utama yaitu MI yang melakukan pembacokan terhadap punggung korban Nanang Fadli. Dan dari penangkapan pelaku utama ini atau eksekutor yang membacok punggung korban ini, polisi langsung melakukan pengembangan, dan tidak kurang dari 24 jam polisi juga sudah mengamankan 2 pelaku lainnya, yakni AD dan juga HA, yang 2 pelaku lainnya ini ditangkap tak jauh dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Memang Dea dan juga Tribuners, 3 pelaku ini juga langsung dibawa ke Mapolsek Kelapa Gading untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, dan pada hari Senin tepatnya 30 Mei 2022 kemarin, polisi melakukan konferensi pers dan menggiring para pelaku ini di hadapan awak media, di mana memang ketiga pelaku ini dipasangkan atau dikenakan baju oranye khas tahanan, begitu pula dengan penutup muka,
yang dibolongi di bagian bola matanya dan juga area sekitar hidung dan mulut. Dan dia dan juga Tribuners dapat saya laporkan berdasarkan pantauan di lokasi dalam konferensi pers Senin kemarin, memang seperti tak ada penyesalan, 2 dari 3 pelaku ini menunjukkan gestur-gestur tak biasa, gestur-gestur yang seakan-akan menunjukkan bahwa mereka ini bangga dengan aksinya, di mana ketika kedua pelaku ini dijajarkan di depan awak media, kedua pelaku ini menunjukkan atau mengacungkan jari tengah dan juga jari simbol metal yang memang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebelum akhirnya mereka digiring kembali ke tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Adapun terhadap 3 pelaku, aparat Polsek Kelapa Gading menerapkan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman sekitar 12 tahun penjara. Kembali ke Anda, Dea. Baik. Terkait ini, rekan Geral juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Wibowo. Berikut keterangan lengkapnya. Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setengah 1 malam, dengan TKP di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit kronologisnya bahwa korban, yaitu saudara Nanang, dalam perjalanan pulang setelah bekerja ini diikuti atau dibuntuti oleh 3 orang yang tidak dikenal dan kita duga sebagai pelaku, dan sampai di TKP yaitu di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading berhasil memepet korban, di mana salah satu orang yang kita duga sebagai pelaku tadi langsung membacok punggung korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Atas kejadian ini, korban berhenti dan para pelaku lainnya mencoba untuk mengambil handphone, termasuk mencoba untuk merampas atau merebut paksa sepeda motor milik korban. Di sini terjadi perlawanan yang dilakukan oleh korban, yaitu saudara Nanang tadi, yang melakukan perlawanan terhadap ketiga orang tadi sambil berteriak minta tolong. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Pegiat media sosial Adam Denny dituntut 8 tahun penjara terkait kasus pelanggaran undang-undang atau UU ITE. Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin 30 Mei 2022 kemarin. Apa saja pertimbangannya akan dilaporkan oleh rekan Ihwana Mutuwahmiko, reporter Warta Kota yang sudah siap dengan detail informasinya. Silakan rekan. Ya, terima kasih. Untuk persidangan kemarin adalah sidang beragendakan tuntutan yang dibacakan kepada Adam Denny. Dan Adam Denny dituntut 8 tahun penjara oleh JPU dengan biaya denda 1 miliar dan subsidiar 5 bulan penjara. Untuk Adam Denny juga saat berada di persidangan dinilai sempat membuat keributan sehingga tuntutan tersebut dijatuhkan kepada Adam Denny. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung menyampaikan
Berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA SMK tahun ajaran 2022-2023 di Provinsi Bangka Belitung. PPDB tahap pertama dimulai 20 Juni 2022 dan PPDB tahap kedua yakni 28 Juni 2022 tanpa dipungut biaya. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan kami Riki Pratama, reporter Bangka Pos. Silakan rekan Riki. Baik Dea dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pada hari ini saya akan melaporkan terkait Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung yang telah menyampaikan berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022 hingga 2023 yang akan dimulai pada 20 Juni 2022 mendatang. Bahwa untuk penerimaan PPDB tahun ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Erpawi, mengatakan bahwa ada evaluasi untuk sistem penerimaan melalui zonasi. Karena pada tahun sebelumnya banyak siswa-siswi yang berada di Provinsi Bangka Belitung tidak diterima, padahal zonasi mereka berdekatan dengan sekolah. Jadi faktor yang menjadi evaluasi mereka yaitu persoalan dari zonasi. Ia mengatakan bahwa geografis di Provinsi Bangka Belitung ini berbeda dengan provinsi lainnya, terutama di daerah DKI Jakarta, yang bahwa setiap daerah itu memiliki banyak perumahan yang dekat dengan sekolah. Sementara kalau di Bangka Belitung ini satu sekolah dengan jarak rumah bahkan dengan jarak sekolah lain sangat jauh, bahkan masih ada yang kawasan tidak berpenghuni atau masih hutan dan tempat-tempat yang maksud saya ini tempat-tempat hutan dan tempat-tempat yang belum dijamah oleh pemukiman penduduk, sehingga zonasi untuk penerimaan PPDB tahun ini dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. Ia mengatakan zonasi dievaluasi karena ingin supaya siswa-siswi yang lulusan dari SMP dan MTS maupun paket B bisa dapat belajar di tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA atau SMK. Baru kami sampaikan bahwa untuk PPDB SMA dan SMK di Provinsi Bangka Belitung memiliki 4 jalur. Untuk jalur pendaftaran SMA yaitu jalur zonasi, jalur mutasi, jalur prestasi, dan jalur afirmasi. Sementara untuk jalur pendaftaran SMK yaitu terdiri dari 3 jalur, yaitu reguler, mutasi, dan afirmasi. Untuk PPDB ini akan dimulai tahapannya pada 20 Juni mendatang, dan pada tahapan kedua pada 28 Juni mendatang. Ia mengharapkan untuk orang tua siswa aktif untuk melihat tanggal dan melihat pengumuman yang telah tertera di setiap website yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, atau langsung datang ke Dinas Pendidikan langsung untuk menanyakan terkait PPDB ini. Bahkan kalau apabila ada keluhan juga bisa menghubungi layanan informasi pengaduan yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kaltara, Tribuners. Kepolisian daerah Kalimantan Utara menjadi satu dari 34 Polda se-Indonesia yang terus menggenjot sosialisasi aplikasi pengaduan masyarakat atau Dumas Prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan atau presisi. Diketahui aplikasi Dumas Presisi ini merupakan program yang telah resmi diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beberapa minggu lalu di Mabes Polri Jakarta. Pelaksanaannya di Kalimantan Utara akan dilaporkan oleh rekan kami Georgie Santana Silalahi yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, selamat sore Dea, selamat sore Tribuners. Benar yang disampaikan Dea bahwasannya adanya aplikasi presisi kemudian sosialisasi rumah Dumas ini atau bisa dikenal pengaduan masyarakat adalah sebagai bentuk upaya kehadiran Polda Kaltara di Satuan Hukum Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di mana daerah ini memiliki keanekaragaman suku, adat, dan budaya. Bahwasannya juga yaitu Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, masyarakat bisa mengaksesnya melalui media Dumas Presisi, dan fungsi adanya media tersebut sebagai salah satu
fungsi pengawasan. Tak hanya itu, Daniel menuturkan kalau peran yang diambil dari Kapolri saat ini sangat menetapkan kebijakan program prioritas Kapolri, yaitu transformasi Polri yang presisi, kemudian mencakup 4 bidang seperti transformasi bidang organisasi, operasional, kemudian pengawasan, dan transformasi pelayanan publik. Dan Kapolda Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan di sini juga ia mengajak peran serta dari Ketua RT untuk memperdayakan sebagai fungsinya stakeholder terdepan di lingkungan masyarakat, bahwasannya sarana di sekitaran lingkungan masyarakat itu tidak hanya warga, tetapi peran penting Ketua RT sebagai konsultasi terdepan penyelesaian masalah yang tidak perlu dilakukan dengan kebijakan hukum, sehingga diharapkan dapat membantu tugas Polri dalam menerima pengaduan masyarakat. Adapun dalam kesempatannya, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan bahwasannya rumah dumas juga sudah ada dibentuk, yang dimana akan mempermudah masyarakat dalam terlibat fungsi pengawasan terhadap institusi maupun personil Polri yang ada di Polda Kaltara maupun satuan yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Utara. Rumah dumas presisi ini juga mempermudah masyarakat yang mungkin mengalami kendala dalam penggunaan teknologi informasi. Jadi apapun yang berkaitan dengan informasi yang berbau SARA, kemudian berbau mencoba merusak keberagaman kesatuan bangsa yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Utara, peran pentingnya adanya rumah dumas presisi, kemudian aplikasi presisi ini sebagai bentuk wujud kehadiran kesatuan kepolisian daerah Kalimantan Utara kepada masyarakat. Demikian dia yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terkait ini juga rekan kami sudah mendapatkan keterangan dari Irjen Pol Aditya Jaya selaku Kapolda Kaltara. Berikut informasi lengkapnya. Secara gambaran umumnya aja mungkin dulu Pak, gambaran umumnya biar bagaimana posisi kita sikapinya seperti apa? Ini sebetulnya memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan polisi, ya. Juga masyarakat ini apabila hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah berkaitan Kamtibmas, kita bisa langsung komunikasi melalui media itu. Artinya penanganan sudah dilaksanakan dengan baik dulu. Ini masih dalam tahap awal, nanti sudah mulai ada laporan informasi yang kita dapatkan. Nanti kita salurkan kepada pihak-pihak yang memang berkompeten kalau pidana, prosesual, kalau mungkin masalah yang lain-lain kita salurkan kepada pihak yang berusaha. Setidaknya kita bisa mengawasi apabila ada pengaduan terhadap apapun terkait dengan itu, dan khususnya terhadap kepolisian kita bisa langsung tidak lanjuti. Jadi masyarakat perlu harus datang, bisa mengakses melalui media tersebut. Kita beralih ke Papua Barat, Tribuners. Keliopas Medotga kini resmi dikukuhkan oleh Ketua Dewan Adat Papua atau DAP Wilayah 3 Doberai periode 2022 hingga 2026 mendatang. Sebelum dikukuhkan, pewaris tahta Kepala Suku Besar Arfak turunan Irogi Keliopas Medotga disambut dengan upacara adat di depan kantor DAP Wilayah 3 Doberai. Terkait kegiatan ini selengkapnya akan diinformasikan oleh rekan Safwan Asari Raharusun, reporter Tribun Papua Barat yang sudah ada bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa pada siang tadi Keliopas Medotga, yakni anak dari Irogi Medotga, yang mana menjadi salah satu pewaris tahta Kepala Suku Besar Arfak, beliau dikukuhkan menjadi salah satu Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai, tepatnya di wilayah Sorong Raya dan Manokwari Raya. Pada saat pengukuhan, beliau
sempat disambut dengan tradisi upacara adat oleh masyarakat setempat dan sempat melaksanakan penyerahan beberapa kain adat dari keturunan kepala suku keturunan Marens Mandacan dan juga Lodwig Mandacan. Setelah itu beliau langsung diarahkan untuk menuju ke rumah kaki seribu yang mana menjadi rumah adat masyarakat adat setempat, dan langsung diarahkan untuk naik ke atas rumah kaki seribu dan juga didampingi oleh beberapa kepala suku di wilayah adat Doberai itu sendiri. Dan pada sambutannya beliau menyampaikan bahwa setelah ia resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai, beliau ingin untuk seluruh suku yang ada di Kabupaten Manokwari dan juga Sorong Raya bisa bersatu begitu. Karena menurut beliau untuk Kabupaten Manokwari sendiri merupakan daerah bersama yang mana seluruh suku baik Papua maupun non Papua berhak untuk hidup dan berada di atas tanah Manokwari itu sendiri. Sementara di lain sisi Ketua Umum Dewan Adat Papua beliau menyampaikan bahwa pada momentum sakral ini beliau ingin untuk mengajak seluruh masyarakat adat Papua untuk kembali merancang ataupun membuat sebuah regulasi masyarakat adat untuk mengikat seluruh masyarakat adat maupun seluruh masyarakat Nusantara yang ada di tanah Papua, sehingga ketika masyarakat adat hidup di atas tanahnya sendiri, masyarakat yang ada di Nusantara yang mau masuk sudah harus mengikuti aturan yang ada di tanah adat wilayah 3 Doberai, begitu ya. Baik, terkait ini juga rekan Sofwan sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Tribuners, berikut liputan lengkapnya. Orang asli Papua sebagai Dewan Adat Soko asli Papua, sebagai Dewan Adat Wilayah orang asli Papua, kita perlu ingat dan kita renungkan bersama bahwa 3 pilar penting dalam lembaga representatif Dewan Adat Papua sebagai pokok penting. Tokoh adat, tokoh agama, pemerintah. Oleh sebab itu, perlu mendapatkan respon positif dari setiap orang asli Papua. Mana orang Papua, pemuda Papua, perempuan Papua, anak-anak adat di atas tanah Papua ini. Hadirin yang saya muliakan, hari ini Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022, sejarah mencatat bahwa perjalanan panjang setelah almarhum Bapak Barnabas Mandacan dipanggil oleh Tuhan beberapa waktu yang lalu. Itu sudah lama, sudah hampir 1 abad sudah hilang. Ini generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga sudah bangkit, jadi kita memulai hidup yang baru. Seperti powernya, kekuatannya, kekuasaannya yang dimiliki oleh 3 kepala suku itu. Kemudian dulu di Tanah Arfak, kemudian dari Arfak kita pindahkan menjadi di Doberai. Jadi kita memulai hidup yang baru dalam struktur masyarakat adat. Itu maksud saya. Nah, dari peradaban baru itu.
lewat pelantikan ini apa harapan Bapak untuk Bapak yang baru dilantik ini, Bapak? Harapan saya dia kuat melakukan konsolidasi struktur dengan penguatan tentang aturan kepala suku. Ya, membentukkan struktur organisasi ini dengan membentukkan kepala suku dengan membentuk hukuman aturan tata aturan di seluruh wilayah ini Dobra ini. Itu harapan kami. Ya, sehingga struktur terbentuk. Ketika struktur terbentuk bukan tujuan untuk membenci, mengusir saudara-saudara yang lain, tidak. Tapi saudara-saudara yang lain datang. Mereka menyesuaikan dengan tata aturan yang ada dalam ini. Iya. Hari ini karena tidak ada tata aturan di sini, saudara-saudara dari luar datang ke sini dianggap sebagai ancaman. Ya, itu harus ada aturan. Iya. Sehingga sama kita masuk di rumah ini. Ini rumah orang sudah keluar, jadi dirasa teduh. Itu yang maksud kami. Sehingga orang siapapun datang merasa nyaman. Itu yang maksud kami. Sudah ada orang di dalam ya. Dan orang yang baru datang bisa terima dilayani. Ya. Langsung memperkuat. Dia langsung memperkuat konsolidasi adat, konsolidasi hukum adat dan lain-lain sehingga rumah yang ada di dalam Teluk Dorere ini sudah kuat. Orang dari luar datang, itu kayak otomatis. Diskursus soal LGBT menjadi sorotan publik belakangan ini. Tuan Guru Bajang Zainul Maji memberikan pandangannya soal fenomena LGBT tersebut. Ketua Umum PBNWDI itu menilai LGBT sebagai suatu gerakan sosial, promosi gaya hidup yang sangat bertentangan dengan semua nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Terkait ini lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan lalu Muhammad Helmi Akbar, reporter dari Tribun Lombok yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Saya lalu Muhammad Helmi Akbar mengabarkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Diskursus soal LGBT menjadi sorotan publik belakangan ini. Sejumlah pihak menyampaikan pandangannya, mulai dari aktivis, pegiat HAM, pakar hukum hingga cendekiawan Muslim menyampaikan pandangannya terkait dengan fenomena LGBT ini. Salah satunya cendekiawan Muslim, Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi memberikan pandangannya soal fenomena LGBT ini. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu menilai LGBT sebagai suatu gerakan sosial atau promosi gaya hidup sangat bertentangan dengan semua nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Termasuk juga sangat jauh keluar dari nilai agama dan budaya yang selama ini telah menjadi pedoman berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kampanye LGBT menurut Tuan Guru Bajang harus ditentang. Karena itu, sebab itu mengarahkan masyarakat untuk mengadopsi sesuatu yang tidak normal. Tidak hanya itu, cucu pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu menilai kampanye LGBT yang terjadi belakangan ini berusaha mengarahkan pandangan masyarakat untuk melihat LGBT sebagai suatu tren, sehingga akhirnya masyarakat terjebak di dalamnya. Sebagai suatu gerakan promosi nilai-nilai, tidak boleh ada tempatnya di Indonesia, kata Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia itu. Namun, doktor ahli tafsir Al-Quran itu tidak menampik memang ada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang memang memiliki kecenderungan atau orientasi seksual yang tidak normal. Dalam kasus ini, Tuan Guru Bajang menyebutkan bahwa realitas tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk disembuhkan. Jika berkaitan dengan kecenderungan seksual pribadi, maka itu tugas kita bersama untuk membimbing, mengingatkan, dan memfasilitasi siapapun yang mempunyai kecenderungan seksual yang tidak normal untuk bisa kembali ke fitrahnya. Sekali lagi, Tuan Guru Bajang menegaskan bahwa jika berkaitan dengan kampanye LGBT atau LGBT sebagai gerakan sosial, sikap tegasnya adalah mengatakan menolak. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan lalu untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners. Tekad 308 Polresta Bandar Lampung gagal menangkap seorang target operasi kasus pencurian kendaraan bermotor alias curanmor. Namun petugas justru menemukan puluhan bungkus paket ganja kering dari dalam kamar kontrakan yang digerebek. Terkait ini lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan M. Joviter Husin, reporter dari Tribun Lampung yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan.
Baik, terima kasih Dea. Bisa saya sampaikan untuk ungkap kasus ini sendiri terjadi pada Senin dini hari kemarin, di mana pada awalnya tim TK 308 Polresta Bandar Lampung sedang mengejar seorang target operasi pelaku pencurian sepeda motor. Namun sayangnya pelaku yang dicari tersebut tidak berada di tempat. Adapun lokasi pencarian terhadap pelaku pencurian ini di wilayah Panjang Bandar Lampung. Namun dari hasil penggeledahan, aparat menemukan belasan bungkus lakban warna kuning yang berisi ganja kering. Adapun ganja tersebut diduga merupakan hasil dari jaringan Aceh. Untuk saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pengembangan lebih lanjut untuk menangkap jaringan ganja yang ada di Bandar Lampung. Sementara Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto menyatakan masih menyelidiki untuk kemungkinan pelaku lainnya. Sementara pelaku sendiri yang sudah dikantongi identitasnya sedang dilakukan pengejaran lebih lanjut oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Joviter. Dan berikut Tribuners keterangan dari Kompol Devi Sujana selaku Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung terkait kasus ini, selengkapnya kami tampilkan. Ungkap kasus tindak pidana narkotika. Jadi pada saat tadi malam, TK Satreskrim melakukan penggerebekan terhadap salah satu PO operasi sikat di daerah Panjang. Ya. Ketika dalam penggerebekan rumah PO tersebut, di salah satu kontrakannya atas nama Yoga tersebut, ditemukan inilah barang bukti sejumlah berapa kotak? 23. Ini 8 kotak besar berisi ganja, kemudian juga ini yang kotak kecil, ya kalau ditotalkan semuanya sekitar 8,5 kg. Ya. Jadi ini pemilik ini diduga kuat atas nama Yoga, pemilik kontrakan tersebut yang merupakan memang salah satu PO operasi sikat. Ya. Kemudian kami berkoordinasi dengan Sat Narkoba untuk pengembangan selanjutnya. Ya. Dari lokasi ditemukan apa aja tuh? Ya ini barang bukti ini ada di lokasinya. Apa lagi tadi? Ya, jadi ini semuanya untuk barang bukti narkotika. Ya. Kemudian kita kenakan pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mencatat 1.022 ekor hewan ternak terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Data ini dihimpun hingga Minggu 29 Mei 2022 lalu. Lalu bagaimana terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Wahyu Bahar, reporter Tribun Padang yang sudah siap dengan informasi detailnya. Silakan. Baik, terima kasih ya, Tribuners. Kami laporkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mencatat hingga Minggu 29 Mei 2022 pukul 00 WIB sudah 1.222 ekor hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Dari jumlah tersebut, 51 ekor hewan ternak sudah dinyatakan sembuh oleh Dinas Kesehatan Hewan Sumbar. Adapun 2 ekor ternak mesti dipotong paksa, sementara 2 ekor lainnya mati terinfeksi oleh PMK. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sumbar MKM mengatakan tugas dan pengamesti untuk paksa 2 ekor hewan yang kondisinya memburuk dan kemungkinan sangat kecil. 2 ekor hewan tersebut terpaksa dan dipantau petugas kesehatan hewan di lapangan. Daripada kena rugi kata dia, maka langkahnya harus dilakukan pemotongan paksa. Kemudian selain itu kata Kabit, pemotongan hewan yang terjangkit PMK itu juga dilakukan sehingga daging hewan tersebut tidak bisa dijual. Dari data yang dihimpun, 1.222 ekor hewan ternak yang terinfeksi PMK ini tersebar di 13 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, sementara 6 daerah lainnya masih nihil kasus PMK yang menyerang hewan ternak. Sementara itu, hingga minggu juga sebanyak 225 ekor hewan ternak di Kabupaten Tanah Datar terinfeksi PMK. Jumlah tersebut adalah yang terbanyak di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jadi, di Tanah Datar itu, PMK tersebar di 10 kecamatan dan 22 nagari. Kemudian,
Terbanyak kedua ada di Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 165 ekor hewan ternak di sana juga positif terpapar PMK. Lebih lanjut, 4 ekor hewan di Padang Pariaman sudah dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan. Kemudian kasus PMK di Padang Pariaman disebar di 9 kecamatan dan 17 nagari. Kemudian terbanyak ketiga ada di Kabupaten Agam. Di Agam sendiri ada 147 hewan ternak yang terinfeksi, 118 ekor diantaranya ialah sapi dan 29 ekor lainnya ialah kerbau. Jadi itu ya data yang kami himpun dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sumbar M. Kamil mengatakan PMK sebenarnya bukan hanya menyerang sapi dan kerbau. Virus PMK itu kata dia dapat menyerang semua hewan yang berkumpul. Jadi kata dia hewan seperti sapi, kerbau, domba, kambing, hingga babi berpotensi terpapar oleh virus tersebut. Ia mengimbau masyarakat ternak hewan-hewan berkumpul tersebut agar mewaspadai penyebaran virus PMK. Masyarakat diminta intens membersihkan hewan ternak yang berpotensi infeksi PMK tersebut. Terima kasih, Dea. Baik, terima kasih rekan Wahyu Bahar untuk laporan Anda dari Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Rona wajah Nadia Putri Ayundari tampak riang gembira saat ditemui di Big Land Hotel Sentul pada Senin 30 Mei 2022 kemarin. Atlet renang asal Solo, Jawa Tengah ini baru saja mendapat bonus sebesar 150 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Bogor. Terkait apa prestasi dari Nadia ini akan dilaporkan oleh rekan kami, Hieronimus Rama, reporter dari Warta Kota yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners, dari Bogor kami melaporkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor baru saja memberikan hadiah atau bonus bagi para atlet dan ofisial yang berprestasi dalam acara atau event Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas yang ke-16 yang berlangsung di Papua tahun 2021 lalu. Nah, ada sekitar 102 atlet dan ofisial yang mendapatkan bonus dari pemerintah Kabupaten Bogor dengan besaran yang bervariasi tergantung medali yang didapatkan. Nah, untuk peraih medali emas perorangan mendapatkan bonus 50 juta, sementara peraih perak 35 juta dan perunggu 20 juta. Sementara untuk ganda mendapatkan 37,5 juta untuk emas, lalu perak 26,25 juta dan perunggu 15 juta. Nah, sementara untuk pelatihnya, untuk pelatih perorangan mendapatkan bonus senilai 25 juta untuk peraih emas, perak 17,5 juta dan perunggu 10 juta. Sementara untuk ganda, emas 18,75 juta, perak 13,1 juta dan perunggu 7,5 juta. Tak hanya itu, ofisial dan mekanik juga mendapatkan bonus dengan besaran untuk yang perorangan emas 15 juta, perak 11,25 juta dan perunggu 6 juta. Sementara untuk ganda emas 11,25 juta, perak 8,43 juta dan perunggu 4,5 juta. Nah, salah satu atlet yang mendapatkan bonus tertinggi dalam ajang PON dan Pepernas kali lalu adalah Nadia Putri Ayundari. Atlet renang asal Solo ini mendapatkan 150 juta dari Pemkab Bogor karena berhasil menyabet 3 emas dalam Pekan Paralimpik Nasional yang digelar di Papua tahun 2021 lalu. Nah, Nadia mendapatkan 3 emas untuk nomor 50 meter gaya kupu-kupu, 50 meter gaya punggung, dan 100 meter gaya dada di klasifikasi S3 untuk
S13 untuk tunanetra ringan. Nah, karena dia mendapatkan 3 emas, maka setiap keping emas yang diraihnya mendapatkan bonus 50 juta, sehingga dia berhak untuk mendapat bonus 150 juta dari pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, kepada tim Tribun Network saat ditemui di Hotel Big Land Sentul kemarin, dia mengaku akan menggunakan uang itu untuk membeli rumah. Demikian laporan kami dari Bogor, Dea dan Tribuners. Baik, terkait ini rekan Hiro juga sudah melakukan wawancara bersama Nadia Putri Ayundari, atlet renang asal Solo, Jawa Tengah. Berikut liputan lengkapnya. Kan kakak tadi mendapat apresiasi paling besar ya di antara yang lain. Perasaannya gimana sih kak? Rasanya seneng ya, kayak udah dapat apresiasi dari kabupaten. Seneng sih kak. Oh gitu. Untuk medalinya sendiri yang didapatin apa aja kak? 3 nomor perorangan, nomor 50 gaya buku, 50 meter gaya punggung, sama 100 meter gaya dada. Semua itu emas. Berarti kemarin dapat 3 emas ya, waktu PON ya? Dapat 3 emas waktu Peparnas. Oh, Peparnas. Oh. Nah, kalau boleh tahu uang dari hasil Peparnas ini, dari pemberian Pemda ini nanti digunakan untuk apa? Saya ingin beli rumah. Beli rumah. Di rumah ya. Terus kedepannya nanti akan ada perlombaan-perlombaan lain yang bakalan kakak ikutin atau gimana? Untuk kedepannya event paling dekat itu pada ya kak, bulan November. Jadi persiapan buat itu dulu. Jadi sampai bulan November nanti sekarang lagi persiapan ya, persiapan untuk pepaten. Targetnya emas juga. Targetnya pasti emas lagi. Semoga dipromosi. Nah, Terima kasih kak. harapan dari Pak sendiri terhadap dukungan dari Pemda seperti ini apa? Kalau harapan saya semoga Pemda bisa terus mendukung atlet-atletnya untuk lebih berprestasi, karena kan pemberian bonus ini juga akan memberi motivasi yang lebih besar lagi buat atlet-atlet daerah. Nah, untuk apresiasi seperti ini baru kali ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah dapat? Sebelumnya sudah pernah dapat sih. Jadi ya semoga kedepannya dipertahankan dan lebih baik lagi. Informasi berikutnya masih dari Jawa Barat, Tribuners. Kisah sukses pemuda di Jasinga Bogor yang merupakan pengrajin berbahan dasar dari limbah kayu. Ia berhasil berbisnis rak pot bunga berbahan kayu di masa pandemi COVID-19. Terkait bagaimana bisnis ini dan juga situasi di sana akan dilaporkan oleh rekan Amar, reporter Tribun Bogor yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Jadi diketahui pemilik owner usaha perajin kayu ini yaitu bernama Alvin Arapi, warga kampung Kalongsari, Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Awal mula ia merintis kerajinan kayu ini pada saat pandemi COVID-19 lalu. Ia sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan provider telekomunikasi, namun karena ia terbiasa bekerja dengan sistem kerja yang mobile, maka dia tidak merasakan nyaman saat diharuskan bekerja dari dalam ruangan. Nah, kemudian ia memilihkan untuk resign dari pekerjaannya, dan ketika saat itu ia berpikir untuk menjalani usaha apa, namun terlintas di benaknya ia melihat celah ada peluang dari hobi tanaman hias yang saat itu sedang booming. Nah, kemudian ia mencoba dari sisa-sisa kayu membuat rak untuk pot bunga atau rak tanaman hias, dan beruntungnya ia berhasil dan memiliki banyak peminat yang dipasarkan secara online. Kemudian dari pot bunga itu, rak pot bunga
dia terus berkembang, berinovasi, dan hingga saat ini beberapa kerajinan sudah ia ciptakan, mulai dari rak TV, kemudian rak kompor, rak tanaman hias, pastinya, kemudian kursi, hiasan dinding, rak sepatu, dan juga hanger kerudung. Nah, kemudian ia memilih menggunakan limbah kayu ini karena barangnya yang juga mudah didapat, karena di Bogor dan Tangerang ini banyak sekali industri furniture, jadi untuk mendapatkan limbah kayu ini juga cukup mudah baginya. Selain itu, menurutnya jika menggunakan bahan baku dari besi, itu tidak cocok karena bahan baku besi itu harganya yang tidak stabil dan juga sulit bersaing dengan produk dari luar negeri. Nah, walaupun dari bahan kerajinan ini berbahan dari limbah kayu, namun omset per bulannya itu mencapai 60 juta per bulannya. Dengan cara memasarkan produk-produknya itu dari marketplace di media massa tentunya. Malah yang uniknya dia tidak memiliki store offline di wilayah Bogor ini. Jadi hanya memasarkan dari secara online saja. Nah, berkat usahanya yang berkembang, ia mampu membantu perekonomian tetangganya sebanyak 16 orang yang mulai dari usia muda hingga yang sudah cukup berumur lah, seperti itu. Nah, produk hasil karyanya juga dijual dengan harga yang cukup murah atau terjangkau, mulai dari 35.000 hingga ratusan ribu rupiah. Begitu rekan dia yang dapat kami sampaikan dari Jasina Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kediri menggelar media update waspada investasi ilegal dan mengenal aset kripto untuk berinvestasi di tempat bercakap Kopi Kediri. Kegiatan ini menghadirkan Tirta Karma Sanjaya yang merupakan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terkait seperti apa kegiatan ini akan dilaporkan oleh rekan kami Didik Mas Hudi, reporter Surya yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Selamat sore Dia dan Tribuners sekalian. Jadi kantor OJK Kediri kemarin menggelar sosialisasi terkait kewaspadaan investasi dan juga mengenal aset kripto untuk investasi. Nah, ternyata dari penjelasan Wakil Ketua 1 Satgas Waspada Investasi Indonesia, Ibu Wiwit Puspasari, ternyata sejak mulai 2018 sampai dengan 2022, kerugian akibat investasi bodong atau investasi legal ini telah mencapai 16,7 triliun. Dan uang ini dari masyarakat dan mayoritas kasus-kasusnya uangnya tidak akan kembali. Jadi uangnya hilang dan investasinya tidak menghasilkan apa-apa, justru menghasilkan kerugian. Untuk itu, Satgas Waspada Investasi Indonesia ini gencar melakukan sosialisasi kepada kalangan awak media dalam kegiatan media update di OJK Kediri yang mengingatkan salah satu ciri dari investasi bodong atau investasi legal ini menjanjikan keuntungan yang sangat tidak wajar dalam waktu yang cepat. Nah, ini masyarakat perlu waspada kalau ada ditawari mendapat keuntungan dalam waktu yang cepat dan tidak wajar, itu perlu dicurigai bahwa investasi yang ditawarkan adalah investasi legal atau investasi bodong. Selain itu, biasanya oknum-oknum pelaku ini menggelar atau menggait member-member baru atau peserta-peserta baru melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan public figure. Nah, seperti kita ketahui yang ada sekarang ini, beberapa kasus investasi ilegal yang berakhir dengan permasalahan hukum ternyata juga melibatkan para public figure. Dan beberapa kasusnya sekarang sudah diusut oleh aparat penegak hukum.
Dan ciri-ciri yang lainnya, biasanya investasi ilegal ini tidak memiliki izin. Jadi kalaupun mereka memiliki izin, tapi tidak sesuai dengan peruntukan izinnya. Nah, untuk itu masyarakat perlu harus waspada, karena ke depan ini investasi ilegal ini tetap akan masih menjadi salah satu permasalahannya, sehingga Satgas Waspada Investasi terus melakukan cyber patrol di kanal-kanal online yang menjanjikan investasi kepada masyarakat. Nah, melalui cyber patrol ini diharapkan teman-teman yang ada bisa langsung ditindaklanjuti kepada Kominfo untuk memblokir aksesnya, dan kepada Barreskrim Polri untuk mengusut kasusnya. Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Satgas Waspada Investasi juga telah memberikan tindakan kepada pinjaman online atau pinjol online yang beberapa waktu lalu sempat viral karena banyak korban-korbannya yang berjatuhan. Nah, ini sudah ada ratusan member pinjol online yang telah dapat teguran atau ditutup kegiatannya. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Didik Masudi untuk laporan Anda dari Kediri, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menaikkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2021 dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan dinaikannya status perkara tersebut, berarti tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Untuk lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan rekan kami, Abdi Rianda Sakti, reporter Tribun News yang sudah siap dengan informasi detailnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Selamat sore Tribuners sekalian. Saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta untuk melaporkan langsung terkait dinaikannya status perkara dugaan korupsi PT Waskita Beton Precast dalam masa periode tahun 2016 hingga 2021 dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan dinaikannya status perkara tersebut, berarti tim penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketua Sumedana, menyebut adanya dugaan penyelewengan dana kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan di sejumlah kegiatan oleh PT Waskita Beton Precast. Dalam kasus dugaan penyelewengan itu, kerugian negara ditaksir mencapai 1,2 triliun. Adapun dugaan penyelewengan dana dari PT Waskita Beton Precast ini, yakni pertama adalah pembangunan proyek Tol Krian, Legundi, Bunder, dan Manyar atau KLBM di Jawa Timur. Kedua, pekerjaan untuk memproduksi tetrapod dari PT Semutama. Ketiga, terdapat pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrikal. Selanjutnya, pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat atau PT MUR. Dan terakhir, terdapat permasalahan atas transaksi jual beli tanah plan di Bojonegoro, Serang. Kejaksaan Agung sendiri sudah menggeledah 3 kantor, yakni pada 18 Mei 2022 di kantor Pusat PT Waskita Beton Precast dan Plan Karawang PT Waskita. Kemudian pada 19 Mei, Kejaksaan Agung menggeledah Plan Bojonegara di Serang, Banten. Dalam penyelidikannya, Kejaksaan Agung sendiri sudah memeriksa sebanyak 17 orang saksi dan melakukan penyitaan sejumlah dokumen-dokumen. Meski begitu, sejauh ini Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Demikian atas informasinya, Kandea dikembalikan ke studio. Baik, terkait ini juga rekan Abdi sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Kapus Penkum Kejagung RI, Ketut Sumedana. Berikut informasi lengkapnya. Precast pada tahun 2016-2020 naik ke tahap penyidikan. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus resmi menaikkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020 menjadi tahap penyidikan. Artinya masih dalam penyidikan umum.
dengan diterbitkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor frame 24-F-2-FD-2-05/2022 tanggal 17 Mei 2022. Adapun kasus posisi dapat kami jelaskan secara singkat, yaitu bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana oleh PT Waskita Beton Precast Tbk terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan di beberapa kegiatan, antara lain 1. Proyek pembangunan tol Krian, Legundi, Bunder, dan Manyar atau KLBM. 2. Pekerjaan untuk memproduksi titrafot dari PT Semutama. 3. Terdapat pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrikal atau PT MMM. 4. Pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat atau PT MUR. 5. Bahwa terdapat permasalahan atas transaksi jual beli tanah Plan Bojonegara Serang. Bahwa dalam penyidikan umum ini diperkirakan, masih perkirakan ini ya, dengan tim penyidik kurang lebih kerugiannya 1,2 triliun. Pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terseret arus sungai Art di Bern, Swiss telah memasuki hari kelima pada hari ini Selasa 31 Mei 2022. Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Swiss Mulia Manhadat memastikan bahwa tidak ada batas waktu pencarian Emeril Khan Mumtaz atau yang akrab disapa Eril. Di hari kelima ini, pihak kepolisian di Swiss mulai melakukan pencarian di wilayah Iholz hingga Walensee. Pencarian akan dilakukan menggunakan sejumlah metode, yaitu berjalan kaki, perahu, drone, serta dengan cara penyelaman. Pada pencarian kali ini, Wali Kota Bern, Alec van Greven